kita kembali membahas manga dari Catenaccio. Sebelumnya kita sampai di mana pertandingan promosi tim Under 19 melawan tim Under 23 dari FC Olivero. Tim Under 19 kebobolan 2 gol oleh Neil Falcao. Meski begitu mereka masih imbang karena tim Under 19 masih punya handicap 2 gol. Apalagi masuknya Araki dalam pertandingan ditambah Nazario juga membuat pertandingan semakin menarik. Bagaimanakah detailnya, langsung aja kita bahas. Terakhir kita melihat Araki yang baru masuk dan dia berhasil menyelamatkan gawang dari kebobolan yang begitu dramatis. Nah, karena semangat dari Araki yang baru masuk dan menyelamatkan kebobolan membuat Momo juga ikut larut dalam semangat Araki dan dia berhasil merebut bola dari Falcao mundur membantu Araki. Setelah itu si Nazario memanggil salah satu pemain dan berkata untuk menggantikan dia masuk. Nah, kita pergi ke chapter 25 dalam pembahasan. Sebelumnya aku sudah bilang setiap chapter baru pasti halaman pertama flashback sedikit ke latihan. Yang dimana emang kalau disatukan ini tuh nyambung ceritanya. Nah, sekarang sebelumnya Araki latihan dengan Donato kalah sekali dan berhasil sekali menghentikan Donato. Araki pun meminta Donato untuk sekali lagi dan dibiarkan oleh pelatih mereka. Donato pun merasa ini sempurna untuk mengakhiri dengan baik. Di sisi lain, mereka berdua dilatin semua rekannya. Duel pun terjadi di mana Araki mencoba menghentikan Donato dan terlihat Araki sepertinya bisa menahan dan mengimbangi Donato. Bahkan Donato sendiri sadar dirinya nggak bisa lewat. Dan ketika ada kesempatan, Araki dengan tiba-tiba men-tackle Donato dan ini persis terjadi di pertandingan promosi karena Araki melakukan tackle yang sama kepada Falcao. Semua orang pun terkejut dan Pasco memberitahu Falcao untuk lebih tenang dan kau bisa melepaskan umpan. Namun ternyata Falcao juga sadar gerakan Araki semakin bagus dan pelatih Gregorio berkata harus telah beralih ke tim B, tampaknya kembali ke tim Under 19 dan dia pun tersenyum memuji Araki. Nah, setelah itu ada pergantian di mana si Nazario masuk. Kita di sini kilas balik lagi ke latihan di mana Donato kalah oleh Araki tadi. Dia pun kesal di ruang ganti. Temannya pun mencoba menenangkan Donato karena ini kan baru sekali kalah. Namun dia tetap kesal dan marah-marah. Di saat itu juga Nazario bilang berisik banget. Dan entah kenapa di saat itu juga ruangan malah jadi sunyi banget. Barnaba yang baru datang pun bertanya, kok sepi banget? Aku pikir Donato akan marah. Dan dia bertanya ke Nazario, tumben sekali dia sangat tenang hari ini. Namun Nazario yang menggunakan earphone-nya dan malah nyuruh bilang lebih keras kalau bertanya. Nah, di sini Barnaba membicarakan soal Araki ke Nazario. Bukankah ini beda dengan janjimu? Nah, ternyata Barnaba nyuruh Araki nyanyi itu ternyata suruhan dari si Nazario ini. Tapi yang mereka pikir Araki bakal malu ternyata tidak, malah sebaliknya. Namun si Nazario ini malah menyangkal, bilang kayaknya aku nggak bilang gitu deh. Nazario pun bertanya tentang Araki dan Barnaba menjawab Araki sedang latihan serius sendirian. Dan kejadian ini sebelum hari hanya pertandingan promosi. Barnaba pun tertawa berkata Nazario sedang memikirkan hal yang jahat, makanya dia pura-pura kalem hari ini.
Nah, si Donato pun terkejut dan bertanya Nazario mau ngapain. Kalau gitu kita kali ini bakal kemasukan terus. Apa kau nggak mau menang? Dan Nazario menjawab, tidak masalah. Aku kan tidak bisa main dari awal. Lagi pula kita pasti kalah. Dengan ekspresi ngeselinnya, Nazario berkata lawan yang selama ini nggak pernah bisa kita kalahkan. Kalau aku tidak main dari awal, apa kita bisa menang? Itu nggak mungkin terjadi. Donato terdiam dan bingung dan Barnaba merangkulnya. Berkata dia juga nggak mau kalah, tapi kalau emang udah kelihatan kalah, aku ikut rencana Nazario aja. Nah, di sini Nazario berkata, kalau sudah merasa nggak bisa menang, dia menyuruh memasukkan Araki. Itulah tandanya tergantung situasi. Mungkin aku juga bakal masuk. Yang dimana emang si Nazario ini pengen merencanakan sesuatu kepada Araki. Terlihat dia tersenyum dengan misterius. Dan pertandingan kali ini sisa 20 menit lagi. Nah, saat Nazario masuk, dia langsung beraksi di tengah lapangan. Araki pun terkejut dengan permainan Nazario yang menggocek para pemain under 23. Mbak Daria-chan pun kagum karena Nazario nggak kehilangan bola sama sekali. Bahkan, dia pun berhasil melewati tengah lapangan. Namun setelah itu dia malah kehilangan bola oleh Oscar. Namun entah kenapa setelah Nazario direbut bolanya, dia malah tersenyum. Oscar pun agak bingung, namun dia langsung melakukan umpan lambung ke depan, yang dimana menuju Falcao dan tidak di posisi offside. Araki yang di belakangnya pun tentu berlari dan gak nyangka juga onside, dan tentu Falcao tinggal one on one dengan kiper. Tetapi sambil tertawa, Barnaba berhasil memblok dan menggagalkan peluang dari Falcao. Araki pun menghampirinya dan Barnaba berkata itu tadi bahaya. Yang tadi itu harusnya offside, yang jelas kau harus bersyukur pada kecepatanku. Nah, atas kejadian ini, asisten pelatih berkata kecepatan Barnaba emang luar biasa dan sebaliknya menilai Araki buruk karena mungkin kesulitan dalam kecepatan menutupi ruang yang luas. Tetapi faktanya Gregorio memberitahu bahwa Barnaba tidak berada di garis dengan baik, yang dimana maksudnya itu garis terakhir pertahanan. Pemain seringkali kurang peduli tentang menjaga garis dengan baik. Mereka itu adalah pasangan center back yang diimprovisasi, jadi beberapa kesalahan sinkronisasi yang wajar dan tidak adil menyalahkan mereka. Nah, karena Daria-chan nggak paham, dia pun mencari di internet apa itu offside. Ya, kalian pasti udah pada paham lah. Namun, Daria-chan masih bingung apa ini maksud garisnya. Silvio tiba-tiba menjawab meskipun Daria-chan nggak bertanya. Para back yang membentuk garis offside harus berbaris rapi. Lihatlah posisi Araki saat ini. Pasti kamu akan mengerti. Terlihat posisi Pasco berada di belakang Araki. Itu jelas offset, tapi jika Barnaba yang berdiri di sampingnya mundur lebih ke belakang daripada Araki, dan sekali lagi umpan lambung menuju ke belakang Araki terjadi dan tentu saja tidak offside. Araki pun terlewati dan tertinggal, namun Barnaba sekali lagi berhasil menggagalkan serangan dari lawan. Dan lagi-lagi hal itu membuat salah satu asisten pelatih kagum. Nah, tentu Araki bertanya ke Barnaba, apa kau memastikan garis offside? Dalam situasi tadi kau berada pada posisi yang bisa melihat garis. Tetapi yang ngeselinnya Barnaba malah cuma tertawa dan tentu Araki pun bingung. Setelah itu Araki terlihat marah berkata, apa kau serius? Barnaba berkata sejak Bruno naik ke tim utama under 19 belum mencetak satu gol pun dalam pertandingan promosi, bahkan belum menciptakan peluang bagus.
ketika lawan menyamakan skor, pertandingan sudah selesai. Seharusnya yang kau khawatirkan itu dirimu sendiri. Penilaianmu terus menurun dengan kecepatan lambanmu, dan sebaliknya penilaian Barnaba terus naik. Dan sepertinya ini emang rencana dari Barnaba sengaja melakukan hal ini terhadap Araki. Asisten pelatih pun semakin ragu dengan Araki, tapi tentu tidak dengan orang yang kenal Araki seperti Gregorio. Di sisi lain, yang paling ngeselinnya, di belakang Nazario malah tertawa terbahak-bahak, tertawa sambil tersenyum menikmati kejadian yang dialami Araki. Momo yang melihat Nazario pun terkejut, dan Araki sepertinya agak emosi dan berkata dalam hatinya, "Jangan main-main denganku dan apa yang akan kita lakukan sekarang." Pertandingan pun lanjut kembali, namun lagi-lagi pola yang sama terjadi. Tim B atau under 23 lolos dari offside dan Barnaba yang membersihkannya. Dan ya, asisten pelatih yang ini emang lama-lama buat kesel juga, karena terus bilang Barnaba hebat daripada Araki. Ya, meskipun emang Araki nggak bisa apa-apa, namun ketika bola berada di luar kotak penalti serangan lawan, Araki melakukan pelanggaran, yang dimana dia bahkan mendapatkan kartu kuning dari wasit. Dan ternyata Barnaba bilang membuat kartu kuning di pertandingan promosi artinya dilarang bermain di pertandingan liga berikutnya. Tetapi Araki membalas Barnaba dengan muka seperti nantangin, berkata, "Terus kenapa?" Araki terus berpikir di menit 85 harus mencetak 1 gol meskipun dia sadar pertahanannya bermasalah. Araki pun mengirimkan umpan lambung jauh ke penyerang, namun bisa digagalkan oleh pemain lawan. Tentu jika kau melempar bola begitu saja, mereka tidak akan membiarkanmu mengambil bola kedua. Ternyata nggak hanya pertahanan yang bermasalah, tetapi penyerang juga. Di mana penyerang tim under 19 terlihat gak niat bermain karena cuma diem aja. Barnaba pun bilang ke Araki, Noah emang kayak gitu, nggak pedulian seperti biasa, dan yang dilakukan Araki percuma saja. Momo pun khawatir tentang Araki, karena kalau gini nilai Araki bakal sangat rendah dan mungkin bahkan tidak akan dimainkan di pertandingan juga. Nah, Araki yang membawa bola, dia mengumpan kepada Nazario, namun dia kehilangan bola lagi oleh Oscar, dan ternyata seperti sebelumnya Oscar bilang si Nazario ini tampak santai banget, tapi ya dia nggak peduli dan melakukan umpan kembali kepada Falcao. Situasi yang buruk di mana sudah ada 2 pemain lawan yang menyerang, dan si Barnaba ini dengan santainya bilang, "Aku melakukan kesalahan dan gak bisa mengejar mereka." Tim under 23 pun menyerang tanpa adanya pertahanan lawan, dan waktu sudah 90 menit, mungkin ada 3 menit tambahan. Falcao yang membawa bola pun tersenyum karena ini penentuan, dan rekannya sendiri pun meminta bola kepada Falcao. Dan di saat itu juga yang mengejutkan, tiba-tiba Araki menarik seragam Falcao dengan sangat jelas. Semua orang pun terkejut, dan tentu Araki pun mendapatkan kartu merah langsung dari wasit. Saat pertahanan dianggap menghentikan situasi yang menentukan untuk mencetak gol dengan pelanggaran, maka akan diberikan kartu merah seketika. Oleh karena itu, di saat situasi hampir menjadi menentukan, kau diharapkan, tapi itu tidak berhasil kali ini. Dan salah satu asisten pelatih pun gak nyangka ada pemain diusir dalam pertandingan promosi. Araki pun pergi, dan Barnaba malah seperti mengolok-olok Araki. "Kau merusak dirimu sendiri, ini sudah selesai bagimu." Tetapi Araki menepuk pundak Barnaba dan berkata, "Meskipun aku dikeluarkan, kita masih punya satu kesempatan jika bisa bertahan di tendangan bebas ini. Majulah ke depan dan cari peluang mencetak 1 gol. Aku mengandalkanmu." Barnaba pun bingung
bingung dan Nazario tersenyum, tapi Momo tentu syok dan gak percaya. Dalam keadaan seperti ini, untuk mempertimbangkan seperti reputasi dan kesempatan bermain selanjutnya, cara berpikir Araki sangat berbeda. Itu sama sekali tidak ada dalam pikiran Araki. Selama ini satu-satunya yang dia lihat adalah bagaimana untuk memenangkan pertandingan. Di sini kita kilas balik, Barnaba sedang dibilangin oleh teman ceweknya untuk berhenti makan dengan suara berisik. Dia pun risih dan merasa jijik, apalagi dengan tawa Barnaba yang cukup menjijikan. Dan ternyata temennya yang lain bilang Barnaba emang udah kayak gitu dari dulu. Ya memang temennya yang lainnya pun bilang perilaku Barnaba secara keseluruhan kurang sopan. Tetapi kalau soal sepak bola, temen-temennya apalagi cewek selalu mengagungkan Barnaba kalau dia itu keren dan luar biasa. Pada akhirnya dengan satu kemampuan istimewa orang akan dihargai bahkan jika punya banyak kekurangan. Beradaptasi dengan orang lain, berdandan, berperilaku sopan dan hal-hal semacam itu bagi Barnaba itu tidak diperlukan. Bahkan jika ada seseorang sejak lahir seperti dewa sepak bola, mungkin dia akan seperti gembel karena dia akan diakui hanya karena kemampuan sepak bola. Itu menurut pikiran si Barnaba. Dia senang punya kecepatan kaki, senang menjadi ahli sepak bola, dan senang menjadi manusia istimewa. Namun, dia nggak suka dengan orang yang tidak punya kemampuan khusus yang berperilaku angkuh, dan itu adalah Araki. Sikap percaya diri itu membuat Barnaba terganggu, dan setelah Araki menasehati Barnaba tadi, Barnaba teriak berkata, meski kita menang sekarang, kemungkinan promosimu hari ini sudah hilang. Apa yang kau pikirkan? Apa kau pikir kau akan dihargai karena menghentikan dengan kartu merah setelah menang? Kau terlalu naif, tidak ada peluang promosi. Namun, Araki membalas dengan teriak juga. Tapi jika tidak menang, maka semuanya akan nol dari awal. Apa yang harus dipikirkan selain melakukan segalanya untuk menang? Dan Araki bertanya ke Barnaba, kau punya kemampuan seperti itu, kenapa kau berperilaku seperti ini? Apakah kau benar-benar takut kalah dan berusaha keras untuk menang? Tentu dong Barnaba syok dan terdiam, apalagi Araki berkata Barnaba nggak berguna. Kau melarikan diri dari permainan selain kemenangan karena takut. Barnaba pun langsung berlari ke arah Araki, teriak jangan berbicara sembarangan. Namun Barnaba yang ingin menghajar Araki dihentikan oleh Nazario. Waktu juga tinggal sebentar, jadi nggak usah buang-buang waktu. Kalau Araki mau berdebat nanti saja setelah pertandingan, kan jadi lucu kalau Araki sendirian yang di kartu merah. Dan dengan muka seremnya Nazario menyuruh Barnaba untuk tenang sedikit. Dan asisten pelatih yang bersama Gregory ini emang ngeselin juga lama-lama karena dia bilang sejak Araki masuk pertandingan jadi berantakan banget. Di sisi lain Silvio malah bahagia dan mengajak Daria-chan untuk pulang. Pertandingan sudah selesai, Araki mungkin masih punya peluang, tapi nyatanya saat ini under 19 gak punya kemampuan buat mencetak gol. Setelah Silvio pergi, asisten pelatih rekan Gregorio ini malah ngebicarain Silvio. Dia nggak ngerti kalau Silvio masih terkait sama insiden 4 tahun lalu, tapi sejak itu dia benar-benar nggak jelas. Cuma Bruno aja yang sudah tumbuh dengan cara kerja yang sekarang, dan ini nggak bisa disebut sebagai pengembangan pemain. Namun Gregorio menjawab, kenapa nggak bilang aja ke Silvio langsung, padahal kan dia ada di sampingmu. Kocaknya emang asisten pelatih itu takut karena bisa langsung dipecat.
Dara-chan yang sadar pun memberitahu Silvio mungkin orang itu menjelek-jelekan mereka. Namun ya Silvio cuma diam, gak merespon dan menatap tajam. Nah, Araki yang menuju keluar memegang tangan Noah dan bilang, walaupun waktu tinggal dikit masih ada kesempatan, aku minta tolong padamu. Kau tidak seperti hari lain, sisa waktu ini harus lari mati-matian. Pergilah cari gol sampai akhir. Dan ya Araki terus ngomel minta penyerang jangan diam dan putus asa, bahkan ke Donato juga. Tapi Donato kesal karena Araki udah dapat kartu merah tapi malah nyuruh-nyuruh. Silvio yang pergi berkata ini nggak bisa disebut sebagai pertandingan yang buruk daripada situasi sebelumnya yang cuma terus melorot tanpa ada perubahan. Bisa dibilang kita sudah dapat obat keras, kita bakal diuji di pertandingan promosi selanjutnya. Pertanyaannya sekarang, apakah ini akan membawa perubahan yang baik atau malah kehancuran? Pertandingan pun selesai dan skor imbang 2-2. Dan setelah itu Araki diskor selama 3 pertandingan resmi, dan ketiga pertandingan itu FC Olivero Under 19 3 kali kalah berturut-turut. Dan di halaman terakhir entah kenapa ada cewek yang cukup garang yang bakalan muncul nanti. Nah, kita pergi ke Jepang, di mana kabar Sakakibara yang pergi ke luar negeri, yang dimana dia bergabung dengan klub besar Inggris Bluebell FC. Di sini kita berada di perusahaan majalah atau berita atau semacamnya lah, di mana editor mereka memerintahkan Fujimaki untuk pergi wawancara ke SMA Tojo, yang dimana dia baru aja menemukan berita soal babak penyisihan provinsi kejuaraan, di mana SMA Saikai bertarung melawan Tojo dengan skor cuma 1-0 aja, apalagi sampai akhir pertandingan skornya 0-0 dan cukup sengit. Dia punya ide judul Sekolah Tinggi yang Menutup Rapat Sakaki di Babak Penyisihan Provinsi. Jadi faktanya emang kabar Sakaki ke luar negeri itu udah jadi top trending lah, dan berita soal Sakaki itu laku. Tetapi ternyata editornya pun belum nonton pertandingannya. Tapi ya bodo amat, yang penting artikel tentang Sakakibara. Dia menyuruh bawahannya untuk melakukan wawancara ke SMA Tojo, dan ketika Fujimaki minta rekaman video pertandingannya malah dibilang gak usah, malah disuruh langsung ambil janji dan pergi wawancara. Yang penting cuma fakta dan bahan yang bisa dipotong-potong. Fujimaki pun berhasil membuat janji dengan pelatih SMA Tojo, dan dia merasa berat karena kenapa harus dia yang kerja ini. Dia nggak minta ditugaskan buat nulis artikel beginian. Nah, ternyata si Yamashita lah yang diajak wawancara pertama. Yamashita pun menjelaskan gimana mereka ribut soal cara menghadapi Sakaki. Dan ketika dia ditanya gimana cara menghadapinya, dia menjawab semangat mati-matian untuk menang. Ya mungkin gitu ucap dia. Namun kocaknya, Fujimaki terkejut karena Yamashita itu ngasih tahu dia nggak main di pertandingan. Tentu wawancara Yamashita nggak jadi karena nggak bisa dipakai sebagai bahan. Sekarang pun giliran pelatihnya, dan Fujimaki pun keringat dingin berpikir kayaknya bakal ketahuan dia nggak nonton pertandingannya. Dan dia pun berkata pengen ngobrol langsung sama Araki lebih cepat. Fujimaki berpikir kayaknya dia bisa selamat nggak ketahuan belum nonton karena respon pelatih Tojo, tetapi si pelatih ini malah berkata akan membawa orang yang paling akrab sama Araki. Nah, datanglah si Uemoto. Dia memberitahu bahwa kalau nggak salah Sakaki nggak bisa menembak sama sekali sepanjang pertandingan. Araki menjadi back tengah itu kebetulan tapi sukses besar. Nah, di sini Uemoto ngasih tahu bahwa dia nggak nyangka Araki bakal diskot sama klub Italia Divisi 1. Tentu Fujimaki shock dengar itu, dan Uemoto juga karena dia pikir Fujimaki sudah tahu hal itu.
Puji Maki pun bertanya lagi apa benar yang dibicarakan Uemoto dan apa Araki benar-benar menutup rapat Sakaki. Nah, di sini kayaknya Uemoto sadar dan sudah tahu. Situasinya pun jadi lucu di mana Uemoto tahu bahwa Puji Maki nggak nonton pertandingannya. Dia pun pergi dan meminta Puji Maki nonton dulu pertandingannya baru wawancara. Namun, Puji Maki minta maaf dan berkata setidaknya satu pertanyaan saja. Aku mau tahu tentang Araki lebih dari artikel atau apapun, dan Uemoto mengiyakan hal tersebut. Dan Puji Maki pun bertanya Araki itu orang seperti apa. Namun Uemoto menjawab kalau nanya begitu aku cuma bisa menjawab secara abstrak. Araki itu adalah orang yang sangat giat. Ya, semua orang juga giat, tapi Araki itu agak gila. Puji Maki pun bingung dan Uemoto bilang biasanya orang bahkan yang disebut pekerja keras sekalipun sebenarnya cuma berusaha setengah-setengah. Kalau capek saat latihan pasti ada yang ngasal dan ya sebagainya. Pulang ke asrama juga pasti nonton video-video yang gak penting. Namun Araki gak sampai 100% juga sih, tapi dia pasti berusaha lebih dari 90% dan dia serius untuk mencapai 10% sisanya. Dan dia adalah orang seperti itu. Dan Uemoto bilang mungkin Araki lagi kesulitan di Italia, tapi mungkin saja suatu hari dia bisa mencapai puncak Eropa. Aku berpikir begitu. Setelah wawancara, Puji Maki mencari berita soal Araki. Meski benar beritanya muncul, tapi berita itu nggak rame. Puji Maki pun berpikir dia tanpa sengaja menemukan bahan yang hebat. Mungkin kalau kata editor, wawancara hari ini cukup untuk bikin artikel saja. Tapi bukankah itu salah? Puji Maki nggak bisa terus begini dan dia harus cari alasan buat editornya karena dia ingin mewawancarai Araki dengan benar, yang artinya ya harus ke Italia. Dan Puji Maki sekarang mengejar sosok yang tak terlihat. Pakai baju merah, rambutnya panjang, udah lagi cantik tak terbayang. Entah